Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Hari ulang tahun seharusnya menjadi hari yang berbahagia, namun yang terjadi pada wanita muda ini malah sebaliknya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. My heart talked to Carla's heart. We are connected. I'm gonna find her. My sister was brutally killed. The emptiness in our hearts is gonna be present for the rest of our lives. Carla Stefaniak adalah warga negara Amerika kelahiran 28 November tahun 1982. Carla lahir di Venezuela, namun kemudian pindah untuk tinggal di Tampa, Florida pada tahun 2000. Kemudian dia pindah ke Miami di tahun 2012 bersama dengan keluarganya. Dia mempunyai dua orang saudara laki-laki bernama Carlos dan Mario. Dan dia mempunyai satu orang saudara ipar bernama April Burton. Carla sangat aktif di sosial media, suka memposting foto-fotonya di Instagram. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang model, fashion blogger, fotografer, dan juga pecinta perjalanan. Di bulan November 2018, Carla mengunjungi Costa Rica untuk berlibur bersama April. Dia sudah berencana akan merayakan ulang tahunnya yang ke-36 di daerah pantai. Carla memiliki rencana liburan, termasuk jalan-jalan, minum koktail di tepi pantai, juga makan malam mewah. Begitu mendarat di Costa Rica, mereka langsung menuju Airbnb yang mereka rencanakan untuk tinggal selama berlibur, yaitu Resort Villa Buena Vista yang berlokasi di area pinggiran kota di San Jose. Masuk ke dalam kamar, mereka mulai membongkar barang-barang bawaan. April kemudian mengatakan bahwa area lokasi resort mereka berada tampaknya bukan yang paling aman atau yang paling menarik, tetapi cukup sesuai untuk harga yang terjangkau. Carla memang adalah orang yang aktif di media sosial dan dengan bantuan April dia mulai mendokumentasikan perjalanan tropisnya. Sehari sebelum jadwal liburan berakhir, April memberitahu Carla bahwa dia harus kembali ke Miami hari itu juga untuk keadaan darurat. Penerbangan Carla sendiri baru dijadwalkan di keesokan harinya, sehingga dia memutuskan untuk menikmati Costa Rica sendirian di hari yang terakhir. Pada tanggal 27 November 2018, Carla mengantarkan April ke bandara menggunakan taksi Uber, dan setelahnya dia menuju ke daerah wisata di San Jose sebelum akhirnya pulang ke Airbnb-nya. Carla kembali ke villa di sekitar pukul 5 sore setelah menjelajah kota sendirian. Dia mengirim SMS kepada April yang sudah berada di tengah perjalanan menuju ke Miami, mengatakan kalau malam itu dia akan pergi ke cafe jazz. Di sekitar pukul 7 malam, Carla mengirimkan pesan ke grup WhatsApp dengan temannya, menyatakan kalau saat itu sedang hujan deras dan juga listrik mati. Dia menyimpulkan bahwa pemadaman listrik karena hujan deras yang terjadi. Tidak adanya penerangan di dalam villa akhirnya membuat Carla sedikit takut, terutama karena kondisi kawasan tersebut. Dan dia menjelaskan keadaan itu dengan menyebutnya sangat mencurigakan. Di sekitar pukul 7:30 malam, Carla masih mengirimkan pesan teks di grup WhatsApp, mengatakan kalau sebenarnya dia ingin pergi keluar, namun tubuhnya sudah terasa sangat lelah. Dan dia masih aktif hingga di pukul 8:30 malam. Dan di pukul 9 malam, ponselnya sudah tidak aktif lagi, dan itu adalah saat terakhir kali Carla menggunakan ponselnya. Dia dinyatakan menghilang oleh keluarganya setelah tak terdengar kabar darinya lagi. Keluarganya lalu menghubungi polisi melaporkan hal itu. Polisi datang ke Airbnb untuk mencari informasi, namun tak ada satupun yang mengetahui kemana perginya Carla. Pihak otoritas di bandara juga menyatakan kalau Carla tidak naik dalam pesawat pulang ke Miami. Kakaknya Carla yang bernama Carlos terbang ke Costa Rica untuk membantu menemukan Carla. Polisi juga menginterogasi satpam resort
yang bernama Bismarck Espinosa Martinez yang berasal dari Nicaragua. Dia memang ditugaskan untuk menjaga villa dan tinggal di bangunan di sebelah villa. Polisi menanyainya apakah dia melihat Carla di saat terakhir sebelum dia menghilang. Dan katanya dia melihat Carla masuk ke dalam mobil Uber di sekitar pukul 5 pagi pada tanggal 28 November dengan membawa semua barang-barangnya. Meskipun Ubernya sebenarnya dijadwalkan menjemput Carla pada pukul setengah 9 pagi. Tidak ada kamera CCTV di area villa untuk bisa memverifikasi perkataan dari satpam itu. Carlos mendekati satpam itu dan memintanya untuk mengulangi cerita bahwa Carla meninggalkan resort pada pukul 5 pagi. Namun dia ataupun anggota keluarga lainnya tidak ada yang mempercayai cerita itu karena riwayat kartu kredit Carla tidak pernah menunjukkan kalau Carla memanggil tumpangan apapun di pagi hari itu. Juga Carla tidak akan mungkin pergi dengan orang asing. Carlos lalu memeriksa kamar Airbnb tempat Carla menginap dan menemukan kalau semua barangnya masih tertinggal di sana, membuktikan bahwa Carla tidak pernah meninggalkan area resort. Darahnya juga ditemukan di dalam kamar itu. Di tanggal 29 November, kepolisian membagikan foto dari Carla, juga meminta kepada siapapun untuk melaporkan informasi tentang keberadaan Carla. Di tanggal 30 November, halaman Facebook dibuat oleh keluarga dan juga teman Carla. Setelah 6 hari menghilang, pada tanggal 3 Desember 2018, tubuh tak bernyawa seorang wanita ditemukan oleh anjing pelacak yang hanya berjarak sekitar 60 meter dari Airbnb Carla. Tubuh setengah telanjangnya dibungkus plastik dan sebagian terkubur di jalan setapak yang miring di area berhutan. Di tanggal 4 Desember, keluarga dari Carla menunggu di kamar mayat untuk bisa mengidentifikasi tubuh itu. Namun otopsi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum tubuh itu boleh diidentifikasi oleh pihak keluarga. Setelah pihak berwenang melakukan otopsi, mereka menemukan bahwa kematiannya sangatlah kejam. Carla memiliki 7 luka tusukan di bagian leher dan tubuh bagian atasnya. Juga ada luka tusukan di telapak tangan yang mengindikasikan kalau Carla berjuang untuk bisa bertahan hidup. Carla juga dinyatakan mengalami pelecehan seksual, namun penyebab utama kematian dinyatakan sebagai trauma benda tumpul. Polisi menyadari bahwa cerita Bismarck terasa janggal dan seperti upaya untuk mengalihkan perhatian dari dirinya. Luka goresan dan memar terlihat di lengannya saat penyelidik berbicara dengannya lebih lanjut. Akhirnya dia ditangkap dan secara resmi didakwa pada bulan Juli tahun 2019. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat kedua karena tidak ada cukup bukti untuk bisa mendakwanya sebagai pembunuhan tingkat pertama yang membutuhkan bukti perencanaan dan juga niat. Pemilik villa sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan. Dan pengacara keluarga Carla menyatakan kalau mereka berharap bisa membawa pelaku secepatnya ke pengadilan. Dia juga meyakini kalau lebih banyak orang yang terlibat dalam kematian Carla dengan alasan jarak tubuhnya dipindahkan dan juga ruangan yang telah bersih setelah kematiannya. Dan mereka mempertahankan hipotesis bahwa antara 5 dan 7 orang yang terlibat dalam pembunuhan ini. Namun teori ini tidak pernah terbukti kebenarannya. Pengacara pembela berpendapat bahwa tidak ada cukup bukti untuk bisa menghukum kliennya. Pemeriksa medis menyatakan kalau tubuh Carla terlalu rusak ketika ditemukan, dan DNA di bawah kukunya tidak dapat dihubungkan dengan terdakwa. Tetapi negara bagian memiliki seorang saksi, yaitu Carla Gonzalez, seorang pekerja kebersihan di resort itu. Dan dia bersaksi bahwa terdakwa telah mengakui kejahatan tersebut padanya. Selain bukti DNA, pernyataan terdakwa kepada polisi tidak sesuai dengan rekaman pengawasan atau pernyataan dari saksi lainnya. Terdakwa juga memiliki akses ke kamar tempat Carla menginap. Dia juga dikatakan menelpon ke istrinya setelah melakukan kejahatan dan memberitahu dia apa yang telah dia lakukan. Jaksa penuntut umum yakin akan vonis selama persidangan dan mereka menuntut hukuman selama 18 tahun. Sementara keluarga Carla menuntut hukuman maksimal yaitu 50 tahun. Penyelidik yakin kalau terdakwa merencanakan serangan terhadap Carla
Begitu dia melihatnya tinggal sendirian di sana. Begitu April pergi, itu memberinya kesempatan yang lebih mudah untuk menyerang. Pada hari itu, terdakwa juga berusaha untuk melakukan pelecehan seksual terhadap Carla, tetapi Carla berjuang sekuat tenaga untuk bisa membela diri yang menyebabkan luka pada dirinya. Terdakwa akhirnya mengalahkannya, menikam dan memukulinya sampai mati. Persidangan berlangsung selama 5 hari dengan menghadirkan 14 orang saksi. Kakak Carla bersaksi di persidangan, di mana dia menahan air mata selama persidangan itu. Dan pada satu titik, berbicara langsung kepada terdakwa, menyuruhnya untuk mengakui semua jika dia masih menganggap dirinya sebagai seorang laki-laki. Pada akhirnya, terdakwa dinyatakan bersalah oleh panel juri atas pembunuhan tingkat kedua, dan dia hanya dijatuhi hukuman selama 16 tahun penjara. Keluarga merasa frustasi dan tidak senang dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, dan bahwa kasus tersebut tidak dianggap sebagai pembunuhan tingkat pertama. Pada bulan Desember tahun 2018, anggota keluarga Carla menggugat Airbnb di pengadilan federal. Pihak resort dinyatakan gagal melakukan pemeriksaan latar belakang untuk memastikan apakah Bismarck layak menjadi petugas keamanan di sana. Ditambah dengan status kedatangannya yang ilegal di negara itu. Keluarga Stefania tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Namun akhirnya pihak Airbnb diperintahkan untuk membayar $53.000 Amerika kepada keluarga Carla sebagai ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku dan juga pihak resort. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!